Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat pagi untuk kita semua. Kita masih mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas kita, khususnya dalam proses pendidikannya ini ya. Oke, pada pertemuan ketiga ini kita akan lanjutkan membahas tentang injeksi ya pada mata kuliah teknologi sediaan steril. Oke, secara definisinya injeksi itu adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi ataupun serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit ataupun selaput lendir ya. Jadi dari definisi yang pertama kita bisa ambil itu adalah injeksi ini merupakan sediaan steril ya. Yang pertama, injeksi adalah sediaan steril. Karena ada dua ya, seperti yang Ibu sudah jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Secara prosesnya atau tekniknya, sediaan farmasi itu ada dua, sediaan steril dan non steril. Sediaan non steril itu sudah didapatkan pada semester 1 dan semester 2 kemarin. Nah, semester 3 ini kita akan lanjutkan ke yang sterilnya ya. Dan injeksi merupakan salah satu bentuk sediaan steril. Bentuk lainnya kan sudah banyak dan sudah disampaikan juga pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah jenisnya itu dapat berupa cair ya, cair dan serbuk berarti di sini ya. Cairannya itu adalah larutan, emulsi dan suspensi ataupun suspensi kering ya, serbuk yang dilarutkan. Mungkin masih ingat waktu di semester lalu itu ada sediaan cair dua fase namanya suspensi, dan suspensi itu juga banyak macamnya lagi. Salah satunya adalah suspensi untuk direkonstitusikan dan untuk injeksi. Nah, inilah di sini kita bisa ketemu lagi dengan si suspensi untuk sediaan injeksi ya. Jadi yang pertama itu adalah dia jenisnya sediaan steril ya, berupa sediaan steril, bentuknya cair, dapat cair dan juga dapat serbuk. Serbuknya ini yang akan berupa suspensi yang direkonstitusikan. Kemudian yang ketiga, cara penggunaannya dengan cara disuntikkan ya, dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir ya. Jadi ada tiga, merobek, masukkan ke dalam, melalui kulit ataupun selaput lendir. Dari materi sebelumnya juga sudah dilihatkan posisi-posisi penyuntikan. Nah, itu akan berkaitan dengan si makna dari masuk ke dalam, melewati kulit ataupun hanya di selaput lendirnya saja. Oke, syarat-syarat dari obat suntik ya. Yang pertama, hanya berlaku untuk injeksi berair ya. Maksudnya syarat pertama itu untuk injeksi berair ya. Jadi cairan pembawa dari injeksi itu dapat pembawa air dan pembawa minyak. Yang pertama kan kita bahas itu adalah untuk yang pembawa air ya. Yang pertama, harus aman dipakai, tidak boleh menyebabkan iritasi jaringan ataupun efek toksik. Ini sudah sangat jelas sekali ya, dia aman, tidak iritasi dan juga terutama tidak toksik. Jika obat suntik berupa larutan, maka harus jernih, bebas dari partikel padat kecuali berbentuk suspensi. Ini juga sudah sangat valid sekali ya. Kalau dia larutan artinya dia harus jernih ya. Ingat, larutan itu adalah sistem satu fase, di mana ada campuran di dalamnya, tapi kita tidak bisa melihat secara kasat mata langsung bahwa ada campuran di dalam itu. Artinya dia sudah menyatu antara bahan zat terdispersi dan bahan pendispersinya, maksudnya seperti itu ya. Jadi pelarut dan zat yang larutnya tadi di dalam pelarutnya, kecuali berbentuk suspensi ya. Oke, yang ketiga, sedapat mungkin isohidris, yaitu mempunyai pH 7,4. Jadi isohidris adalah suatu pernyataan yang untuk menunjukkan nilai pH. Isohidris ya, harus untuk pH obat suntik itu di 7,4 agar tidak terasa sakit dan penyerapannya dapat optimal. Sebelumnya mungkin secara umum juga sudah dibahas tentang tonisitas ya, bahwa cairan tubuh kita itu ada pada di
rank tonisitasnya berapa persen dan pH-nya berapa ya. Jadi yang ketiga itu adalah sedapat mungkin isohidris ya, targetnya adalah sesuai dengan pH cairan tubuh. Kemudian sedapat mungkin isotonis, yaitu mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan tekanan osmosis darah atau cairan tubuh agar tidak terasa sakit dan tidak menimbulkan hemolisis ya, atau ini perdarahan. Jika terpaksa dapat dibuat sedikit hipertonis tetapi jangan hipotonis ya. Ya, di persyaratan keempat itu sedapat mungkin isotonis. Tapi kalau tidak bisa juga mentok-mentoknya hipertonis, jangan hipo. Kenapa? Itu nanti akan ada penjelasannya pada materi tentang tonisitas, atau bisa di googling sendiri nanti untuk persiapan mungkin di materi selanjutnya. Oke, yang kelima harus steril ya, sudah jelas ya, bebas dari mikroba hidup baik yang patogen maupun apatogen, baik dalam vegetatif maupun spora. Harus bebas pirogen untuk larutan injeksi yang mempunyai volume 10 mili atau lebih dari sekali penyuntikan ya. Jadi bebas harusnya ini adalah untuk volumenya yang 10 mili ke atas, itu sudah masuk ke dalam kelompoknya infus ya. Kemudian artinya untuk injeksi itu tidak harus bebas pirogen. Yang ketujuh, tidak boleh berwarna kecuali jika zat berkhasiatnya memang berwarna ya. Jadi yang ketujuh tidak boleh berwarna kecuali jika zat berkhasiatnya yang memang berwarna, karena tadi adalah untuk melihat dari kejernihannya. Oke, nah jadi persyaratan ini hanya berlaku untuk injeksi yang berair ya. Bagaimana dengan injeksi yang berminyak? Mungkin itu bisa di googling, dicari sendiri sebagai tugasnya. Apa persyaratannya yang membedakan antara syarat untuk injeksi pembawa air dan pembawa minyak ya. Oke, untuk tugas pertama itu adalah tentang syarat obat suntik yang pembawanya itu adalah berminyak ya, injeksi berminyak. Oke, lanjut kita ke komponen obat suntik ya. Yang pertama itu tentu saja adalah bahan obat atau zat berkhasiatnya, memenuhi syarat yang tercantum sesuai dengan monografi masing-masingnya dalam farmakope ataupun nanti di buku Martindale ya. Jadi untuk mata kuliah teknologi dan steril ini, buku Martindale itu wajib dibuka ya, dilihat, karena jika tidak ada nanti di dalam farmakope itu bisa dilihat jawabannya di buku Martindale. Kemudian pada etika tercantum PI, pro injection ya. Yang ketiga, obat yang beretiket PA atau pro analisis walaupun secara kimiawi terjamin kualitasnya, tapi belum tentu memenuhi syarat untuk injeksi ya. Jadi ini alasan kenapa dia harus yang pro injeksi ya, karena walaupun dia untuk analisa secara pemeriksaan dia sudah terjamin mutunya, tetapi belum tentu dia memenuhi syarat sebagai suatu sediaan injeksi. Oke, kita akan bahas untuk zat aktifnya. Data zat aktif yang diperlukan ya. Jadi tugas praktikum pertamanya itu sudah Ibu minta untuk membuat jurnal ya. Nah membuat laporan. Di dalam laporannya itu ada kotak atau kolom untuk data monografi atau sifat dari zat aktifnya ya. Oke, data zat aktif yang diperlukan yang pertama adalah kelarutan, karena akan menentukan bentuk sediaannya. Tadi apa bentuk sediaan yang bisa untuk injeksi? Dia dapat berupa larutan, suspensi, emulsi ataupun dia serbuk ya, suspensi kering. Kemudian zat aktif ya ini jadi untuk yang jika larut dalam air dia cocoknya untuk yang sediaan larutan dalam air. Jika dia bersifat larut minyak berarti sediaan larutan pembawanya itu adalah minyak. Kemudian tidak larut baik dengan air ataupun minyak dapat dibuat sediaan suspensi ataupun emulsi ya. Oke, yang kedua pH-nya, pH stabilitas, penguraian zat aktif paling minimal sehingga kerja farmakologinya optimal. Jadi artinya ada pH zat. Waktu di praktikum teknik juga mengisi kolom pH kan, penjelasan Ibu adalah nilai pH-nya mengikuti dari pH si zat aktifnya, dan untuk di sini juga persis sama seperti itu ya. Plus minusnya adalah nilai pH dari si zat aktif itu nanti dapat ditoleransi dengan
pH tubuh kita ya. Targetnya adalah nanti di 7,4 tadi ya pH cairan tubuh. Dapat ditambahkan asam encer ataupun dampar ataupun ya basa untuk bisa mengatur dari konsentrasi pH-nya tadi ya, jika terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Yang ketiga, stabilitas dari si zat aktifnya itu sendiri ya, akan menentukan jenis sediaan, jenis bahan pembawa, metode sterilisasi ataupun dengan cara pembuatannya ya. Data kelarutan, pH, stabilitas dari zat aktif, kemudian stabilitasnya. Artinya di sini psikokimia selain dari pH-nya tadi, di mana dia akan diperlukan untuk menentukan jenis sediaannya ya. Kemudian jenis pembawa. Sebenarnya ini juga lanjutan dari data 1 dan data 2 ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguraian zat aktif ya. Jadi walaupun sudah dicarikan monografinya, dibuat preformulasi sebaik-baiknya gitu ya, tetapi kondisi-kondisi yang tetap dapat mempengaruhi dari kestabilannya. Artinya akan menyebabkan penguraian dari si zat aktif tersebut walaupun telah melewati fase percobaan dulu untuk formulasinya ya. Yang pertama itu akan disebabkan oleh oksigen. Dengan adanya oksigen akan menyebabkan oksidasi. Setelah air dididihkan, maka perlu dialiri gas nitrogen dan ditambahkan antioksidan. Berarti di sini adalah air untuk injeksinya tadi ya, aqua pro injeksinya. Solusinya adalah dia dialiri dengan gas nitrogen supaya dia tidak menyebabkan oksidasi ya. Artinya kalau oksidasi berarti kan dia tanpa pasangan ya, sehingga harus ditambahkan pasangannya sehingga dia tidak akan mengganggu pasangan yang lain seperti itu. Oke, yang kedua adalah air atau nama kondisinya adalah terjadi proses hidrolisis. Jika zat aktif terurai oleh air, maka dapat dilakukan dengan penambahan asam atau basa untuk meningkatkan stabilitas pH-nya, memilih jenis pelarut dengan polaritas lebih rendah dari air, bisa campuran air, gliserin ataupun propilen glikol, dan dibuat dalam bentuk kering dan steril yang dilarutkan saat disuntikkan ya. Jadi jika dibuat dalam sediaan larutan ya, otomatis itu kan air pembawanya yang banyaknya, dia akan terjadi penguraian. Berarti solusinya ya dipilihlah tidak bentuk dalam larutan, bisa dibuat dalam susu serbuk kering tadi ya. Ataupun kalau mau dibuat larutan juga dilakukan dulu penambahan asam atau basa untuk menstabilkan pH-nya, dan juga trial dan error mencoba jenis pelarut yang polaritasnya lebih rendah daripada si air. Faktor-faktor yang lanjutan yang keempat lagi nih ya. Yang ketiga itu adalah suhu. Jika zat aktif tidak tahan panas, maka dilakukan dengan sterilisasi panas basah seperti filtrasi atau proses penyaringan ya. Oke, kemudian yang keempat itu adalah cahaya. Pengaruh cahaya matahari dihindari dengan penggunaan wadah berwarna coklat ya. Jadi untuk zat-zat yang akan mudah terurai dengan adanya pengaruh cahaya matahari itu dipilihlah wadahnya yang berwarna gelap ya. Oke, lanjut yang keempat, tak tersatukannya zat aktif ya, artinya dia tidak inkompatibel, sifat fisika kimianya bentrok antara si zat aktif ataupun dengan nanti si zat tambahan atau pembawanya. Yang kelima itu dosisnya, akan menentukan tonisitas larutan dan cara pemberian ya. Jadi dosis yang perhitungan tonisitas larutan dan cara pemberiannya itu tadi akan berpengaruh dari dosis yang akan diberikan ya. Ini kan tadi adalah data-data yang diperlukan ya. Yang kelima itu adalah dosisnya. Kita lihat nanti dari dosis di resepnya itu pada saat perhitungan tonisitas perlu tidak penambahan NaCl atau bahkan dia hipo mungkin, ataupun dia sudah hiper, tidak perlu ditambahkan NaCl nanti ya, karena akan mempengaruhi cara pemberiannya juga. Yang keenam itu adalah rute pemberian, di mana akan mempengaruhi volume maksimalnya, jenis pelarut, dan isotonisitasnya. Jadi
Jadi itu adalah 6 data dari zat aktif yang akan diperlukan. Artinya data-data ini data preformulasinya lah yang akan menentukan nanti cocok atau tidaknya atau baiknya si zat aktif tersebut ditentukan pemilihan volumenya kah, dosisnya kah, pelarutnya ya, dan yang lainnya. Solusi untuk bisa membuat dia stabil ya. Oke, yang kedua setelah zat aktif itu adalah zat pembawa atau zat pelarutnya. Yang pertama, zat pembawa berair, kompatibilitas air dengan jaringan tubuh ya. Nanti air sebagai pembawanya aqua pro injeksi itu dia dapat bercampur baik dengan cairan tubuh nanti ya. Syarat air untuk injeksi menurut US Pharmacope harus dibuat segar dan bebas pirogen ya. Ini juga untuk yang sekali lagi bebas pirogen itu adalah untuk infus ya. Si injeksi itu tidak wajib bebas pirogen. Segarnya ini artinya ya melalui proses sterilisasi terlebih dahulu dan kemudian setelah jadi juga akan disterilisasi lagi, bukan yang sudah ready. Yang kedua, jumlah zat padat terlarut total tidak boleh lebih dari 10 ppm ya. Ini akan berpengaruh terhadap konsentrasinya nanti ya, zat padat di dalam cairannya itu tadi, pembawa air. Kemudian pH itu antara 5 sampai 7 ya. Air, pH dari si airnya tadi. Tidak mengandung ion-ion klorida, sulfat, kalsium dan amonium serta karbon dioksida. Kandungan logam berat terbatas, kandungan material organik terbatas. Jumlah partikel berada pada batas yang diperbolehkan. Ya, nanti ini bisa dilihat di Pharmacope untuk air steril untuk injeksi, itu persyaratannya dan juga bagaimana monografinya yang baik itu yang bisa digunakan sebagai air untuk injeksi. Oke. Nah, airnya ini ada dua istilah di sini, aqua pro injeksi dan aqua pro injeksi bebas CO2. Kalau aqua pro injeksi itu adalah air untuk injeksi yang disterilkan dan dikemas dengan cara yang sesuai, tidak mengandung bahan antimikroba atau bahan tambahan lainnya. Ini juga banyak tersedia di apotek ya. Jadi ada hanya flash kecil untuk berupa isinya itu adalah aqua pro injeksi yang digunakan untuk suspensi kering berarti nanti ya. Diambil itu untuk dimasukkan ke dalam vial berisi serbuk yang tujuannya itu adalah digunakan untuk injeksi. Kemudian yang kedua, aqua pro injeksi bebas CO2. CO2 mampu menguraikan garam natrium dari senyawa organik seperti barbiturat dan sulfonamid, kembali membentuk asam lemahnya yang mengendap. Jadi di sini kenapa harus bebas CO2? Karena CO2 ini akan menyebabkan terjadinya pengendapan ya. Sehingga solusinya adalah dengan mendidihkan air pro injeksinya selama 20-30 menit lalu dialiri gas nitrogen sambil didinginkan. Sama seperti proses oksidasi tadi ya, adanya gas nitrogen yang dilewatkan terlebih dahulu ke dalam aqua pro injeksinya tadi. Ada juga istilah ketiganya aqua pro injeksi bebas O2 ya. Dibuat dengan mendidihkan aqua pro air pro injeksi selama 20-30 menit dan pada saat pendinginannya dialiri gas nitrogen ya. Dipakai untuk melarutkan zat aktif yang mudah teroksidasi. Contohnya di sini adalah apomorfin, klorfeniramin, klorpromazin, ergometrin dan yang lain-lainnya. Ya, jadi ada 3 untuk istilah air ya, zat pembawa berair, aqua pro injeksi bebas CO2 dan bebas O2. Masuk kita ke pembawa atau zat pelarut yang tidak berair. Umumnya digunakan minyak untuk injeksi ya, artinya kalau non air berarti dia adalah pembawanya itu minyak. Kategorinya itu adalah olea pro injeksi, tadi aqua pro injeksi ya. Misalnya yang digunakan itu adalah oleum sesame, oleum olivarum dan oleum arachidis. Obat suntik dengan pembawa minyak tidak boleh disuntikkan secara IV, hanya boleh secara IM ataupun SC. Ya, sebelumnya sudah Ibu jelaskan juga dari posisi penyuntikan kemarin itu di materi sebelumnya itu rute akan mempengaruhi nanti
akan dipengaruhi oleh zat pembawanya. Zat pembawa itu dipengaruhi juga sama si zat aktifnya. Jika dia tidak larut dalam air, maka dia dilarutkan ke dalam non air ya, dan itu adalah olea pro injeksi. Pembawa tidak berair diperlukan jika bahan obat suka larut dalam air, obat tidak stabil atau terurai dalam air, dan dikehendaki efek depo terapi ya, hanya di dekat kulit itu ya, di epidermis ya, ataupun di dermis, ataupun di bagian kulitnya tadi. Syarat umum pembawa non air: tidak toksik, tidak mengiritasi, tidak menyebabkan sensitasi ya. Ini sepertinya sudah jawaban ya dari persyaratan tadi ya. Yang ini adalah persyaratan untuk injeksi berair, dan yang ini adalah syarat untuk injeksi berminyak. Jadi tugas pertama itu gugur ya, tidak jadi dikerjakan. Oke, syaratnya tidak toksik tadi ya, tidak mengiritasi, tidak menyebabkan sensitisasi, dapat tersatukan dengan zat aktif, inert secara farmakologi ya, dapat bercampur secara farmakologi, stabil dalam kondisi di mana sediaan tersebut biasa digunakan. Viskositasnya harus sedemikian rupa sehingga dapat disuntikkan dengan mudah. Targetnya di sini adalah mudah mengalir, jangan terlalu kental pula ya, karena nanti akan menyumbat di di bagian yang akan disuntikkan tadi ya, muskular ataupun subkutannya nanti. Harus tetap cair pada rentang suhu yang cukup lebar ya, artinya dia tidak cepat mengendap ataupun tidak akan mengental ya. Mempunyai titik didih yang tinggi sehingga dapat dilakukan sterilisasi dengan panas ya. Jadi targetnya berarti di sini minyaknya ini juga akan melalui proses sterilisasi panas kering ya. Kemudian dapat bercampur dengan air ataupun cairan tubuh ya. Cairan tubuh kita itu adalah air dan ini adalah minyak, sehingga dia ditargetkan nanti dapat bercampur dengan cairan tubuh kita. Oke, syarat umum pembawa non air. Nah, kalau ini syarat minyaknya lagi ya. Kalau yang tadi kan syarat umum pembawa non air, sekarang adalah syarat khusus untuk minyaknya, minyak untuk injeksi. Harus jernih pada suhu 10 derajat Celcius, tidak berbau asing ataupun tengik, mempunyai bilangan asam 0,2 sampai 0,9, bilangan iodium 79 sampai 128, bilangan penyampunan 185 sampai 200. Harus bebas minyak mineral, memenuhi syarat sebagai olea pinguia atau cairan jernih atau massa padat yang menjadi jernih di atas suhu leburnya dan tidak berbau asing ataupun tengik ya. Nah, kalau asing berbau tengik itu sudah jelas ya, karena dia minyak itu, jangan sampai mengganggu kenyamanan pada saat dia digunakan. Kemudian bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyampunan ini akan mempengaruhi kan, karena minyak sama air gitu ya, yang dapat nanti muncul busa ataupun kondisi-kondisi reaksi-reaksi yang tidak diinginkan pada saat proses penyuntikannya tadi, saat dia sudah bercampur dengan cairan tubuh kita. Oke, yang ketiga itu adalah yang pertama zat aktif, kedua zat pelarutnya, zat pembawanya, dan yang ketiga itu adalah zat tambahan apa saja sih yang dapat digunakan dalam formulasi injeksi. Zat tambahan steril digunakan untuk meningkatkan kelarutan zat aktif. Artinya di sini jika si zat aktifnya rendah, kelarutannya di dalam air, itu bisa ditambahkan zat pelarut untuk bisa meningkatkan kelarutannya. Zat untuk menjaga stabilitas. Stabilitas ini seperti apa tadi? Seperti yang pH-nya tadi ditambahkan dapar. Menjaga sterilitas untuk sediaan multiple dose. Berarti di sini pengawet ya, multiple dose, seperti sediaan vial ya, yang di 2 kali penggunaan. Yang keempat, mempermudah dan menjaga keamanan pemberian ya. Jadi ini pembawanya tadi ya, jenis ataupun kondisi pembawa yang dipilih untuk mempermudah dan menjaga keamanan pada saat pemberiannya. Syarat bahan tambahan ya harus dapat bercampur secara farmakologi, fisik ataupun kimia, tidak toksik dalam jumlah yang diberikan, dan tidak mempengaruhi pemeriksaan obat. Nah ini ya, tidak mempengaruhi pada saat evaluasinya nanti. Sehingga tadi kan dia harus cairan jernih ya, kecuali memang zat aktifnya yang berwarna.
karena akan mempengaruhi pada evaluasinya. Zat tambahan ditambahkan pada pembuatan injeksi dengan maksud untuk mendapatkan pH yang optimal, mendapatkan larutan yang isotonis. Mungkin di jurnalnya itu sudah ada yang mengerjakan di usul penyempurnaan ya, ditambahkan NaCl karena hipotonis gitu ya, jadi ditambahkan NaCl sebagai larutan isotonisnya. Nah, begitu juga untuk yang isoioni. Ini untuk perhitungan nanti di infusa ya, ion-ionnya. Kemudian zat bakterisida. Oke, kemudian sebagai pemati rasa setempat atau anestesi lokal. Kemudian sebagai stabilisator ya. Contohnya tadi kondisi teroksidasi tadi. Oke, dan kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah untuk mendapatkan pH yang optimal. pH optimal untuk darah atau cairan tubuh lain itu adalah 7,4 dan disebut dengan isohidris seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jika pH di atas 9, maka akan terjadi nekrosis jaringan, kerusakan dari jaringan. Jika pH-nya kurang dari 3 akan menyebabkan rasa sakit saat disuntikan. Makanya dia sedapat mungkin itu mengikuti pH cairan tubuh kita, yaitu adalah 7,4. Nah, tujuan pengaturan pH larutan injeksi yaitu menjamin stabilitas obat, misalnya perubahan warna, efek terapi optimal obat, menghindari kemungkinan terjadinya reaksi dari obat lain. Yang kedua, mencegah terjadinya rangsangan atau rasa sakit sewaktu disuntikan ya, karena jika pH-nya kurang dari 3 tadi, menghambat pertumbuhan mikroorganisme. pH dalam nilai pH-nya dalam rank sesuai dengan cairan tubuh tadi, artinya dapat mencegah dari gangguan adanya mikroorganisme. Kemudian meningkatkan aktivitas fisiologis dari si obat karena kondisinya sama dengan cairan tubuh. pH dapat diatur dengan cara menambahkan zat tunggal, misalnya asam untuk alkaloid, basa untuk golongan sulfa. Penambahan larutan dapar, misalnya dapar fosfat untuk injeksi, dapar boran untuk obat tetes mata. Yang perlu diperhatikan pada penambahan dapar, kecuali darah, cairan tubuh lainnya tidak mempunyai kapasitas dapar ya. Jadi artinya di sini adalah rutenya juga ya. Berarti di sini hanya untuk IV ya, untuk yang daparnya tadi. Kemudian pada umumnya larutan dapar menyebabkan larutan injeksi menjadi hipertonis ya. Jadi akan semakin meningkat gitu ya, sehingga tadi yang bagus apa, hiper apa hipo. Jadi hiper itu masih diperbolehkan. Dan itu juga ada maksimalnya nanti ya, berapa paling tingginya. Bahan obat akan diabsorpsi jika kapasitas dapar sudah hilang, maka sebaiknya obat didapar pada pH yang tidak jauh dari isohidrinya. Yang perlu diperhatikan juga jika kita akan menambahkan pendapar, artinya di sini proses penyerapan dari bahan obatnya itu akan bisa berlangsung setelah si daparnya itu hilang ya, sudah larut duluan lah dia gitu ya, sehingga dia ibaratnya terlepas lah dari si zat aktifnya itu dari halangan si pendaparnya tadi. Oke, ini yang kedua. Nah, yang pertama itu adalah untuk mendapatkan pH, yang kedua itu adalah untuk mendapatkan larutan yang isotonis. Larutan obat suntik dikatakan isotonis jika ya, sekali lagi ini akan dibahas karena sebelumnya juga sudah dibahas tentang isotonis, di sini sekali lagi akan dibahas ya, dan spesifiknya nanti akan di materi tentang tonisitas. Mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan tekanan osmosis cairan tubuh, bernilai sama dengan tekanan osmosis larutan NaCl 0,9% B/V. Dan juga jika titik bekunya sama dengan titik beku cairan tubuh, yaitu min 0,52 derajat Celcius. Dari sini nanti akan muncul perhitungan tonisitasnya itu dengan NaCl dan metode PTB, penurunan titik beku. Mengurangi kerusakan jaringan dan iritasi. Contohnya di sini mengurangi hemolisis sel darah, lisis ya, pecahnya dari sel darah, mencegah ketidakseimbangan elektrolit dan mengurangi sakit pada daerah injeksi.
Larutan isotonis tidak selalu mungkin karena konsentrasi obat yang tinggi tetapi batas volume injeksinya yang kecil, variasi dosis pemberian, metode pemberian, pertimbangan stabilitas produk. Jadi makanya tadi sedapat mungkin isotonis, tapi bagusnya itu hiper daripada hipo. Jika tekanan ini penjelasannya kenapa dia lebih ataupun kurang dari tekanan osmosis tubuh ya. Jika tekanan osmosis larutan besar daripada NaCl 0,9%, artinya dia hipertonis. Jika disuntikan, air di dalam sel akan ditarik keluar sel sehingga sel akan mengerut bersifat sementara dan tidak akan menyebabkan kerusakan sel tersebut ya. Jadi jika dia hipertonis kondisinya, pada saat diinjeksikan, air di dalam sel itu akan ditarik keluar sel sehingga sel akan mengkerut. Tetapi ini bersifat sementara dan tidak akan menyebabkan kerusakan. Nah, kebalikannya jika dia hipotonis, air yang di dalam sel tadi itu, air yang dari larutan injeksi akan diserap dan masuk ke dalam sel. Malah dia akan menarik cairan injeksi kita tadi, larutan injeksi kita tadi, sehingga kondisinya dia sudah ada air di dalamnya, kemudian ditambah lagi air di dalam itu adalah dia akan mengembang dan ujung-ujungnya kepenuhan tentu dia akan pecah. Nah, ini yang akan nekrosis tadi itu ya, atau pecahnya dari jaringan pembuluh darahnya tadi. Makanya tidak boleh hipotonis ya. Jadi hiper dia hiper keluar, menarik ya. Hipo dia malah hipertonis dia itu akan keluar, hipotonis baru dia yang menarik ya. Hiper dia keluar, hiperaktif gitu ya, terlalu berlebihan, terlalu keluar lah ibarat seperti itu. Kemudian kalau hipo dia bersifat rendah diri, pemalu gitu ya. Jadi menarik dirinya dari kondisi luar ya, atau kalau di injeksi ini menarik cairan dari injeksinya itu tadi, menyebabkan dia akan lama-kelamaan mengembang dan pecah. Jika yang pecah itu sel darah merah, itu yang disebut dengan hemolisis. Pecahan sel darah merah ini dibawa aliran darah dan dapat menyumbat pembuluh darah kecil. Ujung-ujungnya dari hemolisis itu adalah penyumbatan. Jadi sebaiknya larutan injeksi itu harus isotonis. Jika terpaksa dapat sedikit hipertonis, tetapi jangan sampai hipotonis. Cairan tubuh kita masih dapat menahan tekanan osmosis larutan injeksi yang sama nilainya dengan larutan NaCl. Nah, ini Ibu bilang ranknya tadi itu adalah 0,6 sampai 2% ya. 0,6 sampai 2% itu masih diperbolehkan untuk tekanan osmosisnya dari sediaan injeksinya. Larutan injeksi dibuat isotonis terutama pada penyuntikan, subkutan, dan IV ya. Subkutan jika tidak isotonis menimbulkan rasa sakit, sel-sel sekitar penyuntikan dapat rusak, penyerapan bahan obat tidak akan lancar. Kalau IV, terutama pada infus IV dapat menimbulkan hemolisis ya jika tidak isotonis. Jadi kalau untuk IV injeksi itu tidak tidak diwajibkan, tapi sedapat mungkin gitu ya. Yang ketiga itu tujuan penggunaan zat tambahan untuk mendapatkan isoioni. Yang dimaksud dengan isoioni adalah larutan injeksi tersebut mengandung ion-ion yang sama dengan ion-ion yang terdapat di dalam darah. Contohnya K+, Na+, Mg+2, Ca+2, dan Cl-. Isoioni diperlukan pada penyuntikan dalam jumlah besar, misalnya pada infus. Jadi kondisi isoioni itu untuk yang volume besar, digunakan pada infus. Yang keempat adalah sebagai zat bakterisida. Zat bakterisida perlu ditambahkan jika bahan obat tidak disterilkan. Larutan injeksi dibuat secara aseptis. Nah, mungkin pendahuluan juga untuk metode pembuatan nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Itu ada dua, secara aseptis dan melalui proses sterilisasi. Nah, jika dia melalui proses sterilisasi akhir itu tidak perlu ditambahkan zat bakterisida. Kalau dia melalui dengan aseptis itu baru ditambahkan zat bakterisida tadi. Kenapa? Karena dia tidak melalui proses sterilisasi akhir ya. Proses sterilisasi akhir itu adalah proses terakhir, steril terakhir yang dilakukan terhadap sediaan yang sudah jadi.
Sedangkan cara aseptis itu adalah mungkin sudah di mikrobiologi ya, sudah praktikum di dekat bunsen ya. Jadi proses pengerjaannya itu di dekat api bunsen. Tujuannya api bunsen itu apa? Untuk mencegah kontaminasi dari mikroba. Dan itu dikhawatirkan tidak maksimal untuk memproteksinya, sehingga perlu ditambahkan zat bakterisida. Oke, yang kedua, larutan injeksi disterilkan dengan cara penyaringan melalui penyaring bakteri steril. Nah, nanti juga diketahui apa saja teknik-teknik sterilisasi itu ada namanya dengan melalui proses filtrasi. Itu juga perlu ditambahkan zat bakterisida. Yang ketiga, larutan injeksi disterilkan dengan cara pemanasan pada suhu 98 sampai 100 derajat Celcius selama 30 menit. Ini juga perlu ditambahkan zat bakterisida. Kemudian yang keempat, larutan injeksi diberikan dalam wadah takaran berganda, ya seperti yang vial untuk double dose tadi. Yang kelima, sebagai zat anestesi lokal, digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada tempat dilakukan penyuntikan yang disebabkan karena larutan injeksi tersebut terlalu asam, ya. Tadi kan pH juga ada ya, kalau plus besar daripada pH cairan darah itu apa efeknya? Nekrosis. Kalau kurang dia akan menyebabkan iritasi atau pedih ya. Nah, itu bisa ditambahkan prokain dalam injeksi penisilin di dalam minyak. Ada pula kondisi zat aktifnya ya, tidak seluruhnya itu bisa ditambahkan zat anestesi lokal. Ada berarti di sini penisilin di dalam minyak akan pH-nya itu asam yang dikhawatirkan nanti akan mengiritasi, sehingga perlu ditambahkan prokain sebagai zat anestesi lokalnya. Yang keenam itu adalah sebagai stabilisator, digunakan untuk menjaga stabilitas larutan injeksi dalam penyimpanan. Stabilisator digunakan untuk mencegah terjadinya oksidasi oleh udara dengan cara mengganti udara di atas larutan injeksi dengan gas inert, misalnya nitrogen tadi ya, ataupun gas CO2. Menambah antioksidan untuk larutan injeksi yang tidak tahan terhadap O2 dari udara, misal penambahan Na-metabisulfit. Jadi ini adalah antioksidan ya pada larutan injeksi vitamin C. Ya, intinya adalah stabilisator, dia sebagai menjaga komposisi dari injeksinya tersebut tetap stabil. Stabilitas di mana stabilitas itu dapat dipengaruhi oleh, pertama itu adalah oksidasi dari udara, oksidasi oleh udara. Kemudian yang kedua digunakan untuk mencegah terjadinya endapan alkaloid akibat sifat alkalis gelas dengan menambah clotting agent EDTA untuk mengikat ion logam yang lepas dari gelas atau wadah kaca atau menambah HCl sehingga bersuasana asam. Nah, ini adalah pengaruh dari wadah yang digunakan. Jadi bisa ditambahkan clotting agent, yaitu adalah EDTA. Yang ketiga, mencegah terjadinya perubahan pH dengan penambahan larutan dapar. Yang keempat, menambah atau menaikkan kelarutan bahan obat, misal menambahkan etilendiamin pada injeksi teofilin. Jadi ini untuk meningkatkan kelarutan dari si zat aktifnya tadi, si teofilinnya ya. Ditambahkan lagi etilendiamin supaya dia lebih bagus untuk kelarutannya. Baik, kita akan lanjutkan setelah tadi kita bahas tentang bahan-bahan atau komposisi dari suatu sediaan injeksi. Yang pertama zat aktif, zat pembawa, dan zat tambahan. Sekarang kita akan lanjutkan ke tema tentang cara pembuatan obat suntik ya. Dan ini tolong betul-betul dipahami karena masih banyak mahasiswa itu yang galau jika ditanya untuk cara pembuatan obat suntik itu ada berapa gitu. Nanti jawabannya adalah ke tekniknya. Ada sterilisasi panas, kering, filtrasi, padahal bukan itu. Itu adalah teknik atau cara-cara untuk mensterilkan baik alat, bahan, dan juga nanti ya baik alat dan bahannya. Nah, kalau untuk yang pembuatan ini itu adalah cara steril dari sediaannya ya. Jadi setelah jadi sediaan itu apakah dilakukan sterilisasi lagi atau sudah cukup hanya dari proses pada saat pembuatannya, di mana yang dilakukan secara aseptis ya. Oke, mungkin kita langsung saja. Secara garis besar pembuatan larutan injeksi itu dibedakan dua, cara aseptis dan non aseptis atau non-steril. Yang pertama kita lihat di sini adalah cara aseptis. Digunakan bila bahan obat tidak dapat disterilkan karena akan rusak atau mengurai. Artinya di sini
Pilih cara aseptis jika bahan obatnya tidak tahan terhadap pemanasan. Karena jika pakai cara non aseptis, prosesnya itu akan dilakukan sterilisasi baik panas basah ataupun panas kering. Oke, di sini bisa kita lihat kondisinya ya, untuk bahan obat, zat pembawanya dan zat pembantu dilakukan di ruangan steril ya. Kemudian alat untuk pembuatan itu dicuci dan disterilkan. Wadah ampul atau vial dicuci dan disterilkan. Baru nanti dicampur ya, ditutup, langsung dikarantina dan diperiksa dan untuk bisa dikemas ya. Jadi di sini yang disterilkan itu adalah alat dan bahannya saja. Pada saat pengisian, artinya di sini adalah pencampuran formulasinya ya. Kalau di teknik itu pada saat proses mengaduknya, nah itu tidak setelah dia dimasukkan ke wadah, itu tidak ada lagi proses sterilisasi lagi, dimana proses pembuatannya ini atau pada saat proses pengisian dan penutupannya ini itu adalah dilakukan di dalam kalau kita nanti di praktikum itu di dekat lampu bunsen ya. Jadi proses pengerjaannya itu dilakukan di dekat nyala api dari bunsen. Nah, kita lihat dengan perbedaannya dengan yang non-steril atau non-aseptis ya, dimana ini dilakukan proses sterilisasi akhir. Langsung saja ke bagian isinya ini, lihat di sini ada tambahan sterilisasi ya. Nah, baru dia bisa dikemas. Tadi kan yang sterilisasi ini tidak ada sama sekali. Untuk yang bagian atasnya itu lebih kurang sama semua. Cuman bedanya adanya tambahan proses sterilisasi setelah sediaan jadi ya. Jika yang tadi itu setelah diisi ditutup bisa langsung dikarantina, diperiksa dan diberi pengemasan. Nah, kalau yang di non aseptis itu ada tambahan harus disterilkan terlebih dahulu, baru bisa dikarantina, diperiksa dan baru dikemas ya. Silakan nanti diulang-ulangi lagi untuk pembahasan ini karena ini penting sekali ya, karena akan berkaitan nanti di cara kerja. Apakah dari awal sudah ditulis cara kerja dilakukan secara aseptis ataupun pada bagian poin terakhir cara kerja itu dilakukan sterilisasi dengan cara panas basah atau panas kering pada sediaannya. Ingat ya, ini terjadi atau pembedanya itu adalah pada sediaan, ada atau tidaknya proses sterilisasi lagi pada sediaan. Kalau untuk alat dan bahan itu wajib disterilkan, sama konsepnya ya, antara aseptis dan yang non aseptis. Oke, kita akan lanjutkan ke cara pembuatan obat suntik ya. Yang pertama itu adalah tahap persiapan. Persiapan di sini adalah proses perencanaan. Apakah obat suntik akan dibuat? Nah, ini apakah akan dilakukan cara kerjanya nanti pada saat aseptis ataupun yang dilakukan sterilisasi akhir. Pembuatan skala kecil, alat yang digunakan ya ini ya, pinset, spatel, kaca, batang pengadu, bacar loji, itu disterilkan dengan cara dibakar dengan api spiritus atau flamber ya. Di diktat bisa dilihat itu caranya, tekniknya adalah dengan cara flamber, dilewatkan saja dengan di api bunsen tadi ya, beberapa detik saja gitu ya, tidak juga terlalu lama. Artinya dengan proses seperti itu diharapkan kalaupun ada mikroba atau kontaminan itu akan mati dengan panas api tadi. Kemudian untuk ampul, vial beserta tutup karetnya itu dilakukan dengan cara sterilisasi. Nah, ini adalah lebih ke teknisnya. Ini nanti di bagian laporan cara sterilisasi dari alat dan juga bahan yang digunakan. Pembuatan skala besar di pabrik, faktor tenaga manusia juga harus direncanakan. Artinya di sini adalah faktor tenaga manusianya untuk juga proses higiennya tadi ya. Dari si tenaga yang akan melakukan formulasi. Kemudian kondisi perhitungan dan penimbangan. Perhitungan dibuat terlebih dahulu dari jumlah yang harus didapat dan jumlah yang harus didapat karena dilakukan penyaringan, kemudian ditimbang. Larutkan masing-masing dalam aqua untuk injeksi yang sudah dijelaskan cara pembuatannya, kemudian dicampurkan. Nah, ini akan berkaitan nanti ke volume sediaan yang ditetapkan juga di dalam farmakope ya. Kemudian ada penyaringan.
Lakukan penyaringan hingga jernih dan tidak boleh ada serat yang terbawa ke dalam filtrat ya, proses penyaringan. Pembuatan skala kecil dapat disaring dengan kertas saring biasa sebanyak 2 kali, artinya di sini 2 lapis ya. Kemudian lalu disaring lagi dengan kertas saring G3. Pembedanya adalah di ukuran penyaringnya itu tadi yang sangat tipis sekali berarti ya, yang betul-betul diharapkan kalaupun ada kontaminan atau mikroba itu dia tertahan, tidak akan terlewat saja dari penyaringnya. Yang keempat itu pengisian ke dalam wadah cairan. Farmakope telah mengatur volume tambahan yang dianjurkan ya. Di diktat itu sudah ada, coba cek lagi ke FI edisi ke-6 halaman 2073 apakah masih sama ya. Jadi kalau yang di diktat itu kalau tidak salah FI 3 ya. Kita lihat lagi di FI ke-6. Artinya volume yang diinjeksikan, yang dimasukkan ke dalam wadah itu ada ke aturannya. Untuk 1 mili berarti lebihnya berapa? Untuk 10 mili lebihnya berapa, itu ada di FI, dan itu akan menjadi dasar dari perhitungan nanti ya, dari perhitungan bahan-bahan plus tonisitasnya. Oke, ini bisa skip saja. Dan penutupan wadah dosis tunggal ditutup dengan cara melebur ujungnya dengan api hingga tertutup ataupun kedap. Di labor kita ada mesin penutup ampul ya, sealing ampul. Di video Ibu Rasa sudah ada juga, jadi kan bentuk ampul kosong itu terbuka ya, nanti setelah diisi itu dilakukan penutupan dengan cara disiling di atas dilewatkan ke api ya, sehingga merapatlah dari si kaca wadah ampul tadi. Wadah dosis ganda ditutup dengan karet melalui proses pengurangan tekanan hingga karet tertarik ke dalam. Tutup karet dilapisi dengan tutup aluminium. Dan ini pada saat praktikum offline tolong dipersiapkan. Jadi cari vial plus tutupnya ya, tutup karet. Nah, kalau bisa juga ada aluminium foilnya yang setelah ditutup karet baru ditutup lagi dengan aluminium foil di sekeliling lingkaran tutup karet tadi. Yang keenam itu adalah proses sterilisasi ya, dilakukan menurut farmakope ataupun Martindale sesuai dengan persyaratan pada masing-masing monografinya. Apakah dia aseptis tadi ataupun dia sterilisasi akhir. Oke, ini untuk uji sterilitas ya, cara pembuatan. Oke, kita lewatkan saja. Wadah dapat terdiri dari kaca atau plastik ya. Dibedakan menjadi wadah dosis tunggal atau single dose. Wadah untuk sekali pakai misalnya ampul, ditutup dengan cara melebur ujungnya. Ini sudah tadi ya untuk wadahnya. Oke, ini syarat kaca untuk wadah kaca dari sediaan injeksi atau vial ataupun ampul. Tidak boleh bereaksi dengan bahan obat, tidak boleh mempengaruhi khasiat obat, tidak boleh memberikan zarah atau partikel kecil ke dalam larutan injeksi, harus dapat memungkinkan pemeriksaan isinya dengan mudah, dapat ditutup kedap dengan cara yang cocok, harus memenuhi syarat uji wadah kaca untuk injeksi ya. Jadi ada syarat uji wadah kaca untuk injeksi. Jika dia wadah plastik, ini nanti untuk infus ya, keuntungannya tentu dia akan lebih netral secara kimiawi, tidak mudah pecah dan tidak terlalu berat hingga mudah diangkut, tidak diperlukan penutup karet. Kerugian dapat ditembus uap air hingga jika disimpan akan kehilangan air, juga dapat ditembus gas CO2. Wadah plastik disterilkan dengan cara sterilisasi gas dan gas etilen oksida ya. Jadi pada saat praktikum pembuatan infus kita menggunakan botol yang 500 ml, bukan yang plastiknya ya. Oke, ini untuk tutup karetnya, persyaratannya digunakan untuk wadah dosis ganda yang terbuat dari gelas kaca. Tutup karet dibuat dari karet sintetis atau bahan lain yang cocok. Syarat tutup karet yang baik jika direbus dalam autoklaf adalah karetnya tidak lengket. Jadi di sini kata kuncinya adalah sterilisasi untuk si tutup karet itu bisa dilakukan dengan panas basah, atau kalau kita nanti bisa dengan direndam saja dalam alkohol ataupun aqua pro injeksi yang sudah dipanas tadi, yang sudah dipanaskan, dididihkan. Karetnya jika dipakai autoklaf syaratnya karet tidak lengket atau lekat, dan jika ditusuk dengan jarum suntik tidak melepaskan pecahannya serta segera tertutup kembali setelah jarum suntik dicabut. Jadi karena dia double dose tadi ya, bisa ditusuk di 2 kali untuk penarikan cairannya tadi. Jadi
Ini adalah syarat jika akan dilakukan sterilisasi dengan autoclave pada tutup karet. Kemudian setelah dingin tidak boleh menjadi keruh dan uapnya tidak menghitamkan kertas timbal asetat ya. Artinya ini nanti ada lanjutan untuk mengeceknya gitu ya. Kita akan coba dia diletakkan di atas kertas timbal asetat menghitam atau tidak. Targetnya adalah dia tidak akan menjadikan warna kertasnya menjadi hitam. Oke, ini cara mencuci tutup karet dan juga sterilisasi tutup karet. Oke, cara sterilisasinya, masukkan tutup karet ke dalam labu berisi larutan bakterisida, tutup, sterilkan dengan cara sterilisasi A, panas basah ya, biarkan selama tidak kurang dari 7 hari. Bakterisida yang digunakan harus sama dengan bakterisida yang digunakan dalam obat suntik dengan kadar 2 kalinya. Volume untuk tiap 1 gram karet adalah 2 ml volume si larutan bakterisidanya ya. Jadi ini teknik yang perlu diketahui untuk penyiapannya ya dari segi tutup karetnya. Oke, yang terakhir itu adalah pemeriksaan atau evaluasi apa saja yang akan dikerjakan untuk sediaan steril ini ya. Ada pemeriksaan kebocoran, sterilitas, pirogenitas, kejernihan dan warna, keseragaman bobot dan keseragaman volume. Pemeriksaan 1-4 disebut pemeriksaan hasil akhir dari produksi ya, sedangkan berarti kelima dan keenam itu adalah menguji sesuai enggak dia volumenya, sesuai enggak dia bobotnya tadi gitu ya. Kalau yang 1-4 setelah dia jadi itu diujikan efektivitasnya ya. Kebalikannya kalau yang 4, 5 dan 6 itu adalah secara fisiknya. 1 lebih tepatnya itu adalah di 2-4 ya. 2 dan 3 itu adalah untuk efektivitasnya. Sudah sterilkah dia, sudah bebas pirogenkah atau belum ya. Dan ini tugas yang akan dikerjakan selanjutnya adalah silakan lihat di lampiran pada Farmakope edisi ke-6 untuk penjelasan dari masing-masing evaluasi ini ya. Lihat evaluasi kebocoran, evaluasi sterilitas, evaluasi pirogen, bagaimana caranya, apa parameter yang diambil, karena ini akan dilakukan nanti pada saat praktikum. Mungkin tidak seluruhnya, tetapi ini wajib diketahui seluruhnya. Apa saja evaluasi-evaluasi yang akan dilakukan untuk sediaan steril. Ya, jadi buka FI6-nya, mudah-mudahan masih ada soft file-nya yang sudah pernah Ibu berikan. Kalau tidak nanti bisa di WA, mintakan lagi sama Ibu ke grup. Kemudian bisa dirangkum apa saja evaluasi untuk sediaan steril ini, dirangkum, diambil poin pentingnya dan tolong dibuatkan videonya ya. Sama seperti tugas di Fardasnya kalau Ibu tidak salah ya. Jadi untuk uji kebocoran itu seperti apa tekniknya ya, caranya, alat yang digunakan, kemudian parameter penilaiannya, menarik hasilnya itu bagaimana dinyatakan dia sudah sesuai hasilnya gitu dari masing-masing uji ini tadi. Dan juga nanti ada beberapa ya uji wadah kaca ya. Jadi yang berkaitan sama injeksi pada FI itu silakan dirangkum dan dibuatkan videonya, kemudian dikumpulkan pada waktu yang akan Ibu share nanti link pengumpulan dan waktunya. Oke, mungkin Ibu cukupkan. Terima kasih untuk waktunya telah menyaksikan materi ketiga ini tentang sediaan injeksi. Di sini secara garis besar sudah bisa kita dapatkan cara pembuatannya, itu ada aseptis dan non aseptis dan juga evaluasinya. Dimana evaluasi setelah dari video yang sudah mahasiswa akan buat itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya lagi. Spesifiknya mungkin pada saat praktikum ya. Nah, ini adalah komposisinya. Alasan-alasan penambahan zat pendapar ataupun zat isotonis. Oke, mungkin Ibu cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.